Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Amin, amin, amin. Kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa lagi pada kesempatan hari yang baik ya. Kita masih kutip-kutip baca kisah 25 Nabi dan Rasul disertai pengetahuan akidah Islam ya. Tertulis kisah nyata karena memang 25 Nabi dan Rasul itu kita umat Islam wajib mengimani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di sini tertulis nama Cecep Ihsani SAG. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau dan dua media, percetakan dua media. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ini pelajaran di masa lalu ya, waktu kita masih kecil dan untuk umum juga. Jadi semoga bisa mengingat dan bermanfaat, bisa diambil intisarinya teman. Kita sudah sampai pada kisah Nabi Idris alaihissalam dengan ajaran beliau adalah jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta supaya kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Oke. Lalu janganlah iri kepada orang yang lagi nasibnya mujur karena mereka tidak akan banyak lama menikmati kemujuran nasibnya. Jadi bahasanya mungkin kekayaan kemujuran harta dunia itu bisa menjadi ujian atau amanah kepada hartanya untuk beribadah atau enggak begitu ya. Lalu barang siapa melewati kesederhanaan, jadi harus sederhana teman. Meskipun kaya ya jangan merasa kaya, tetap harus sederhana, jangan berlebih-lebihan atau berfoya-foya. Mungkin maksudnya adalah untuk lebih baik bersedekah atau bagaimana ya teman, di jalan Allah begitu. Tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Jadi kalau orang kaya lalu berfoya-foya itu tidak akan memuaskan begitu teman, karena nggak ada habis ya nafsu untuk berfoya-foya. Maksudnya lebih kurangnya seperti itu teman. Saya berkomentar nih ya, maaf. Kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Jadi dalam perjalanan kita itu semoga ada hikmah di balik perjalanan, mungkin di balik kegagalan orang lain, lalu ada kesuksesan untuk kita begitu kan, dan seterusnya. Jadi hidup ini saling berkaitan teman, saling berkaitan, kita makhluk sosial dan saling melengkapi begitu. Lalu disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menjahit, menata pakaian, ilmu falak dan tulis menulis dengan alat pena, begitu. Seperti itu teman. Kita lanjut ya untuk kesempatan baik ini kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan bisa diambil intisarinya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah lafaz kata dan bahasa, tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Oke teman-teman. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam, ya keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi keturunan itu kalau orang Jawa itu anak, lalu cucu, lalu buyut, lalu cicit, canggah atau dan seterusnya begitu. Di sini tertulis keturunan ke-9 Nabi Nuh alaihissalam, keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Oke. Ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dalam masa kekosongan antara dua rasul, maksudnya mungkin dua masa ya. Dalam masa kekosongan itu biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama Allah. Mungkin 100 tahun, 200 tahun itu tidak ada kenabian di situ teman. Jauh. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Jadi manusia sendiri yang membuat lalu disembah seolah-olah kalau itu sudah masuk ranah musyrik mungkin ya Allah. Jadi menganggap berhala itu lebih tinggi derajatnya dari kita. Manusia memang sempurna. Jadi dan mereka menamakannya sesuai dengan selera mereka sendiri-sendiri. Jadi diberi nama tuh berhala-berhalanya teman. Oke. Nabi Nuh adalah orang cerdas dan sabar. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir. Mengajak kaumnya melihat alam semesta ciptaan Allah. Langit dengan bulan, bintang dan matahari. Bumi dan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya. Berupa hewan, tumbuhan, dan air yang mengalir. Pergantian siang dan malam, semua itu menjadi bukti dan tanda kekuasaan
dan keesaan Allah. Itu semuanya untuk manusia ya teman. Tinggal bagaimana caranya kita mengambil dengan cara yang baik tentunya mungkin. Jadi Nabi Nuh juga memberikan kabar akan adanya ganjaran berupa surga dan kenikmatannya bagi mereka yang beramal saleh, beramal soleh, dan balasan siksa neraka bagi mereka yang membangkang atas perintah Allah. Jadi untuk merangsang kaumnya diberi penjelasan tentang orang yang beribadah itu akan mendapatkan surga. Tapi bahasanya mungkin lebih kurangnya kita beribadah lillahi ta'ala. Jadi urusan surga dan neraka itu kita bagaimana kita mawas diri supaya lebih baik dan apakah ibadah kita sudah benar, begitu ya teman. Saya berkomentar ini, maaf. Yaitu mereka yang mungkar dan bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul. Nah ini menarik nih teman. Ketika berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Usianya luar biasa teman, nabi-nabi zaman dulu ya. Dengan demikian Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 5 abad atau 500 tahun teman. Meski demikian pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya teman. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi lemah teman. Para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhinya. Pada suatu ketika orang-orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bersedia mengikuti Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mau mengusir para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu sangat tertindas waktu itu teman. Zolimi ya. Namun Nabi Nuh dengan tegas menolak permintaan orang-orang kaya itu, lebih mempertahankan kaumnya yang sudah ikut lama ya, meskipun kaum dari kalangan bawah begitu. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujat orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir itu jengkel dan menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Jadi menantang diberi azab, menantang diturunkannya azab ini. Kaum-kaum yang kafir ya, durhaka ini kepada agama. Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu. Nah, ini kata Nabi Nuh nih. Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali tidak akan dapat melepaskan diri. Sesekali tidak akan bisa melepaskan diri, tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Jadi nasihat Nabi Nuh itu jika tidak bermanfaat maka Allah akan itu menurunkan azab, kata beliau. Lebih kurangnya seperti itu teman. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi yang berhak menurunkan azab adalah Allah, kata Nabi Nuh. Demikian keterlaluannya kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang bodoh dan gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya dan orang-orang kafir makin keras menentangnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh, menzolimi ya. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, kata mereka, maka kami akan mengeroyok rame-rame nih. Bagaimana kisah kelanjutannya teman? Oke, terima kasih. Lanjut insya Allah besok pada kesempatan yang baik ya, kisah Nabi Nuh ini alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam sangat menarik, semoga bermanfaat, kita kembali mengingat ya, dan semoga bisa diambil intisarinya. Mohon maaf apabila ada salah lafaz kata bahasa, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Kepada saudara-saudariku, semoga rahayu kinayungan, panjang umur, rezeki berkah, melimpah barokah. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.